Hai sahabat KG Radio Network, ada Fidel di sini di live Instagram kita hari ini. Kita akan cari tahu lebih banyak mengenai KG Radio Network. Untuk itu, Fidel akan ajak ngobrol KG Radio Network Director Mas Markus Gunawan untuk kenalan lebih jauh apa sih KG Radio Network itu. Kita sapa dulu ya Mas Markus. Hai Mas Markus, apa kabar? Hai Fidel, kabar baik. Fidel apa kabar? Baik banget tentunya, itu yang paling penting ya, kita jaga kesehatan kita di tengah pandemi ya, sahabat KG Radio Network. Oke, Mas Markus, kita mau kenalan nih dengan KG Radio Network. Boleh dijelaskan dulu, diperkenalkan apa sih KG Radio Network itu, ada di mana saja, di kota mana saja, dan ada berapa stasiun radio? Oke, KG Radio Network itu adalah jaringan radio yang ada di bawah KG Media. Saat ini kita memiliki 33 station di 21 kota, Fidel. Oke, berarti itu ya sahabat KG Radio Network, ada 33 radio station di 21 kota di seluruh Indonesia. Nah, Mas Markus, segmentasinya dari satu radio ke radio lainnya ini seperti apa sih? Oke, jadi secara umum KG Radio Network itu memiliki 3 segmentasi, Fidel. Yang pertama itu adalah kita ingin menyasar segmen family yang digawangi oleh Sonora Network. Yang kedua, kita ingin menyasar segmen profesional dan pelaku bisnis yang digawangi oleh Smart Network. Dan yang ketiga, kita ingin menyasar segmen anak muda yang digawangi oleh Motion Network. Di mana Sonora Network kita memiliki 16 station di 14 kota. Sedangkan untuk Smart Network kita memiliki 10 station di 10 kota. Dan yang terakhir Motion Network kita memiliki 7 radio atau 7 radio station di 7 kota. Baik, berarti ada Sonora, kemudian juga ada Smart, dan juga ada Motion FM ya, di bawah KG Radio Network. Mas Markus, kita juga mau tahu dong dengan adanya KG Radio Network ini, sebenarnya objektifnya apa sih yang mau dicapai? Oke, objektif dengan adanya KG Radio Network adalah kami ingin membawa misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, melalui lagu, dan seluruh konten yang ditayangkan oleh radio station yang ada di bawah KG Radio Network. Nah, itu dia yang paling penting ya, sahabat KG Radio Network. Mencerahkan dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa melalui konten yang ada di KG Radio Network. Mas Markus, ini kan KG Radio Network punya tagline ya, merangkai suara, menghubungkan Indonesia. Kalau boleh tahu, makna dari tagline ini apa sih, Mas Markus? Oke. Ngomongin tagline ya, 1, ada merangkai suara negeri, 2, radio menghubungkan Indonesia. Nah, sebenarnya makna dari tagline ini ngasih gambaran sih, Fidel, mengenai makna dari KG Radio Network itu sendiri. Kan jaringan radio yang tadi saya sebutkan ada di 21 kota, ada 33 station radio. Nah, maknanya sendiri radio menghubungkan Indonesia. Dengan kita berjejaringan tadi ada di 21 kota, jumlahnya ada 33 radio, kita bisa menghubungkan setiap kota yang dimiliki ataupun yang ada radio stationnya kita di sana. Lalu merangkai suara negeri karena tadi bahwa misi kami membantu mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Lewat apa? Lewat informasi, lewat lagu, dan seluruh konten. Yang harapannya konten-konten tadi memberikan entah sebuah referensi informasi, sebuah inspirasi yang juga kita mau angkat nih. Tidak hanya Jakarta sentris, tapi di seluruh kota di mana KG Radio Network tersebut ada. Kira-kira gambarannya itu, makna dari bagaimana kita merangkai suara negeri.
Oke, jadi gitu ya sahabat KG Radio Network, bahwa tagline merangkai suara menghubungkan Indonesia itu bermakna atau menggambarkan KG Radio Network itu sendiri yang ada 33 stasiun radio di 21 kota yang berbeda di Indonesia. Sahabat KG Radio Network, pasti kita sedang merasakan ya bahwa kita lagi di tengah pandemi COVID-19. Mas Markus, kita mau tahu dong bagaimana KG Radio Network ini bisa berperan bagi masyarakat dan adaptasi yang dilakukan oleh KG Radio Network ini seperti apa sih di tengah pandemi? Oke, berbicara mengenai pandemi ya, sekarang kondisi yang kita hadapin. Lalu bagaimana KG Radio Network berperan? Nah, kalau ngomongin peran sih, sebenarnya ada beberapa poin. Ngomongin pandemi, setiap orang tetap butuh sebuah informasi. Dengan adanya radio, tadi kita memberikan informasi. Entah itu informasi mengenai update berita kondisi saat ini, implikasi dari adanya pandemi, ataupun kita juga memberikan informasi berupa referensi kesehatan. Bagaimana kita menjalani protokol kesehatan, tips-tips kesehatan. Ataupun juga salah satu peran dari radio di kondisi pandemi ini adalah kita memberikan hiburan. Karena biasanya kan ya, kalau ngomongin pandemi itu satu hal yang paling impactful di setiap person itu adalah ngomongin mengenai efek psikologisnya. Orang biasanya entah stres, entah orang bosan karena harus melakukan yang namanya work from home, nggak boleh keluar rumah, yang biasanya hobi keluar rumah. Kira-kira seperti itu. Jadi peran kita akan memberikan informasi, kita juga akan memberikan hiburan. Kira-kira itu sih pesan radio. Lalu tadi pertanyaan Fidel yang kedua. Apa adaptasi yang dilakukan? Gitu ya. Oke, kalau ngomongin adaptasi yang dilakukan, sebenarnya yang dilakukan oleh KG Radio Network di kondisi pandemi ini justru saya selalu ngomong di setiap kejadian ataupun ya kita sebut ini bencana nasional ya, karena ngomongin pandemi. Selalu ada opportunity di situ. Opportunity-nya adalah KG Radio Network ini memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan transformasi digital. Jadi kita memastikan segala macam konten, baik itu informasi, referensi berita, motivasi, ataupun sebuah hiburan dalam bentuk lagu, ataupun dalam bentuk video, ataupun tayangan konten lainnya, kita hadirkan di multiplatform, Fidel. Jadi nggak hanya mengudara secara on air tadi, tapi juga kita pastikan nih, bisa melalui digital platform. Karena kami pun menyadari kondisi pandemi ini saat semua orang di rumah, yang paling dekat dengan dirinya adalah platform digital. Nah, sehingga kita pastikan nih, justru di kondisi ini, saat semua orang lari ke platform digital, walaupun secara base-nya nih, kita kan radio yang mengudara secara on air. Kalau ngomongin conventional reception-nya, entah ada di mobil atau radio reception yang ada di rumah. Nah, tapi saat semua orang pasti memiliki alat komunikasi yang kita sebut mobile phone, nah kita pastikan kita masuk ke sana. Kira-kira salah satu bentuk adaptasinya sih seperti itu. Justru jadi sejalan dengan goals besar kita melakukan transformasi ke arah multi-channel dan juga multi-platform. Nah, sehingga KG Radio Network pun hadir dalam bentuk platform-platform digital lainnya. Kita ada masuk ke social media pastinya. Lalu juga kita punya yang namanya mobile apps. Kalau mau didengarkan secara streaming. Dan yang terakhir, yang sekarang juga lagi kita fokus nih untuk kita kembangkan adalah sonora.id. Kira-kira gitu, Fidel. Oke, berarti kita nggak cuma bisa dapat informasi dan hiburan di perjalanan aja ya dengan dengerin radio, tapi kita juga bisa dengerin secara streaming, kemudian juga lihat-lihat sosial medianya, dan juga bahkan baca berita di sonora.id. Mas Markus mungkin bisa di-sharing juga nih harapan dan rencana ke depan dari KG Radio Network ini seperti apa sih? Oke, kalau berbicara harapannya pasti tadi sebenarnya kembali ke visi misinya. Kami berharap bahwa, ini mungkin kalimatnya agak klise ya, kita berharap untuk terus berjaya
di udara. Kalau hanya ngomongin on air. Tapi saat platformnya tadi menjadi multi-platform, kita sih maunya berjayanya di darat, di laut, di udara. Kira-kira di semuanya kita tetap berjaya. Lalu kalimat berjaya, harapannya apa? Berarti kita pastikan bisnis kita ini sustain. Sustainability bisnis itu harus didukung dan dipastikan dengan satu, ini sehingga langsung nyambung ya tadi ya ke perencanaannya ke depan. Kita memastikan satu, secara konten dulu. Karena konten yang akan dikonsumsi oleh pendengarnya kita. Kalau ngomongin konten, apa yang harus dipastikan? Satu, konten kita harus relevan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Kalau tadi kita balik lagi ke segmentasi ya. Tadi kan sudah ada segmentasi. Kita pastikan segmen yang kita sasar, kita pahami dulu nih. Kebutuhan akan informasi, konten dan lagu seperti apa. Kita harus pastikan konten yang kita deliver tadi sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi dari segmen yang kita sasar. Kedua, saat kontennya sudah di-deliver nih sesuai dengan kebutuhan, kalau bisa malah beyond expectation. Kedua adalah bisnis model dari sisi radio sendiri. Kita pastikan nih bahwa bisnis modelnya relevan dan bisa sustain. Lalu kunci plan-nya apa? Sama, kita juga harus pastikan kebutuhan dari stakeholder yang akan menjadi partner bisnis kita. Jadi, kalau tadi konten juga harus jadi multi-channel, multi-platform, kita deliver. Kalau dari sisi bisnis model, kita harus coba exercise bisnis model baru ke depan seperti apa. Apakah cukup kita kepada stakeholder tadi hanya menjadi partner untuk melakukan media campaign komunikasi. Kita jadi media partner untuk mereka. Oh, di sisi lain, ternyata kita bisa deliver yang namanya one-stop media solution. Kita bisa menjadi partner untuk melakukan brand campaign, media campaign, marketing communication, atau bahkan kita bisa mendeliver services-services lainnya. Yang misalnya kita butuh ataupun klien ataupun stakeholder butuh untuk menggrab community. Kita bisa jadi partner perantara untuk menghubungkan community yang menjadi target segmen dari setiap stakeholder dengan ekspektasi dari stakeholder mendeliver campaign pesan yang ingin dia sampaikan ke community tersebut. Kira-kira sih kalau ngomongin plan dan harapan seperti itu, Fidel. Baiklah, kita harapkan yang terbaik untuk KG Radio Network agar tetap relevan dan juga sustain baik untuk audiens maupun stakeholders lainnya. Terakhir, Mas Markus, boleh disampaikan pesan-pesan untuk pendengar maupun audiens lainnya? Silakan. Oke. Kalau ditanya pesan-pesannya, ini momentumnya tadi saya coba balik lagi sih ke pertanyaan Fidel mengenai kondisi pandemi. Kalau di pesan sekarang sih kalau buat saya untuk seluruh pendengar ataupun untuk seluruh stakeholder di kondisi pandemi yang ada, PR-nya cuma mari kita saling jaga diri. Pertama harus jaga diri. Untuk tahapan berikutnya adalah kita bisa saling menjaga satu sama lain dengan memastikan protokol kesehatan. Ada pesan yang katanya 3M ya. Kalau dulu sih kok KG Media punya 3M namanya multimedia, multi-channel, multi-platform. 3M yang relevan untuk kondisi saat pandemi ini adalah satu, bagaimana kita menjaga jarak, physical distancing. Ini makanya kita IG Live ya. Kedua, kita harus rajin mencuci tangan. Nah, tangannya harus dicuci. Kalau dulu kayaknya yang penting pakai air, sekarang harus pastikan pakai sabun. Katanya harus sambil nyanyi lagu Happy Birthday ya, supaya segala macam bakteri kuman-kuman siap. Dan yang gak kalah penting adalah ketiga, menggunakan masker. Untuk memastikan tadi, kita harus menjaga kesehatan kita. Lalu kedua, yang tadi juga saya sampaikan, satu hal yang paling juga penting untuk kita take care selain kesehatan fisik adalah kesehatan mental. Ya, pastikan bahwa kita punya mindset. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada diri kita, kota kita, atau keluarga kita, tapi ini global pandemi. Sehingga satu hal yang harus dipastikan adalah, ini kayak pesan saya sih, bagaimana kita menjaga mindset kita. Mindset untuk bahwa segala macam hal pasti kita bisa lalui. Kalau tadi kita bersama-sama
menjaga diri kita, dan melihat selalu ada opportunity dari kondisi yang ada. Ini kondisinya berat, benar berat. Seluruh dunia mengalami kondisi yang ada. Tapi kita harus melihat bahwa jangan-jangan tadi ya, kondisi pandemi ini justru ada momentum nih. Momentum untuk kita melihat opportunity yang selama ini tidak pernah kita pikirkan bahwa ada opportunity loh untuk melakukan hal tersebut. Jadi hand in hand secara virtual untuk bisa go through with this pandemi. Semoga saat nanti ya vaksinnya sudah ditemukan, kita semua sama-sama bisa keluar menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Pribadi yang secara mental melihat bahwa there's always an opportunity kalau kita melihat segala sesuatu secara positif. Nah, jadi conclusion, message buat seluruh audience ataupun seluruh stakeholders di kondisi pandemi ini terutama, stay safe, stay healthy, stay happy, and don't forget to stay connected with KG Radio Network. Merangkai suara, menghubungkan Indonesia. Nah, itu dia yang paling penting ya, sahabat KG Radio Network. Stay safe, stay healthy, stay happy, and don't forget to stay connected with KG Radio Network. Baiklah, Mas Markus, terima kasih banyak sudah bergabung di live Instagram kita hari ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Fidel. Thank you. Sehat-sehat juga buat Fidel. Terima kasih Mas Markus. Baiklah sahabat KG Radio Network, tadi kita sudah tanya-tanya langsung ya dengan KG Radio Network Director Mas Markus Gunawan untuk kenalan dengan KG Radio Network. Setelah ini kita akan saksikan bersama introduction video dari KG Radio Network. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show you! Sudah balik lagi di jam 3, teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik. Nah, itu tadi ya, kita sudah menyaksikan bersama introduction video dari KG Radio Network. Jadi kita sudah mengenal lebih jauh apa sih KG Radio Network dan ada radio apa saja yang bernaung bersama KG Radio Network. Berarti waktunya Fidel pamit dari Instagram Live kita hari ini. Jangan lupa ya untuk terus mendengarkan radio-radio di bawah naungan KG Radio Network dan ikuti terus perkembangannya di sosial media karena Fidel punya kisi-kisi nih. Sebentar lagi akan ada kuis dari KG Radio Network dengan berbagai hadiah menarik. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Jangan lupa ya untuk stay safe, stay healthy, stay happy, and don't forget to stay connected with KG Radio Network, merangkai suara menghubungkan Indonesia.